Selanjutnya, bab 7. Fokuslah pada bidang hasil utama. Pada saat setiap sumber daya fisik dan jiwa terfokus, kekuatan seseorang untuk mengatasi suatu masalah menjadi semakin besar. Norman Vincent Peale. Mengapa saya masuk di dalam daftar gaji? Ini adalah salah satu pertanyaan penting yang dapat Anda ajukan dan jawab berulang kali sepanjang perjalanan karir Anda. Sebagaimana yang terjadi, banyak orang tidak tahu dengan pasti alasan yang membuat mereka ada di dalam daftar gaji. Tapi, jika Anda tidak mengetahui dengan pasti mengapa Anda termasuk dalam daftar gaji dan hasil apa yang harus Anda capai sebagai karyawan, sulit sekali bagi Anda untuk mengerahkan usaha terbaik, menerima gaji lebih besar, dan mendapatkan promosi lebih cepat. Dalam kalimat yang sederhana, Anda dipekerjakan untuk meraih hasil tertentu. Gaji atau upah adalah imbalan yang diberikan atas pekerjaan dengan kualitas dan kuantitas tertentu yang bisa digabungkan dengan pekerjaan orang lain guna menciptakan sebuah produk atau jasa yang membuat konsumen bersedia mengeluarkan uang untuk membelinya. Pekerjaan Anda bisa dibagi ke dalam 5-7 bidang hasil utama, kadang juga lebih. Bidang-bidang tersebut menggambarkan hasil yang sudah pasti harus Anda capai untuk memenuhi tanggung jawab Anda dan untuk memberikan kontribusi maksimal kepada organisasi Anda. Bidang hasil utama adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya. Jika Anda tidak mengerjakannya, pekerjaan itu tidak akan selesai. Bidang hasil utama adalah sebuah kegiatan yang berada di bawah kendali Anda. Kegiatan tersebut mendatangkan hasil yang menjadi masukan atau faktor yang dapat memberikan kontribusi terhadap pekerjaan orang lain. Bidang hasil utama serupa dengan fungsi vital tubuh manusia, sebagaimana diperlihatkan oleh tekanan darah, detak jantung, pernafasan, dan aktivitas gelombang otak. Kegagalan yang terjadi pada salah satu fungsi vital ini dapat mengakibatkan kematian. Begitu pula, kegagalan Anda untuk melaksanakan tugas di bidang hasil yang sangat penting dalam pekerjaan Anda juga bisa mengakibatkan berakhirnya pekerjaan Anda. Tujuan besar dalam manajemen penjualan. Bidang hasil utama dalam manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pendelegasian, pengawasan, penilaian, dan pelaporan. Semua ini merupakan bidang di mana seorang manajer harus memperoleh hasil agar sukses di bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Kelemahan pada satu bidang tersebut akan membuat Anda gagal sebagai manajer. Bidang hasil utama dalam penjualan adalah mencari pelanggan, membangun hubungan dan kepercayaan, mengetahui kebutuhan, memberikan presentasi secara persuasif, menanggapi keluhan, melakukan transaksi, resale, dan penyerahan barang. Kinerja yang buruk pada salah satu keahlian utama ini dapat mengakibatkan rendahnya penjualan dan juga kegagalan seorang penjual. Apapun yang Anda kerjakan, Anda harus memiliki keahlian penting tertentu agar dapat melaksanakan tugas Anda dengan cara yang sangat baik. Semua tuntutan ini selalu mengalami perubahan. Anda sudah mengembangkan kompetensi inti yang memungkinkan Anda menyelesaikan pekerjaan Anda. Tapi ada beberapa hasil utama yang penting sekali bagi pekerjaan Anda dan yang menentukan keberhasilan maupun kegagalan Anda dalam pekerjaan Anda. Apakah saja hasil utama itu? Kejelasan adalah esensial.
Sebagai titik awal menuju kinerja yang tinggi, Anda harus mengetahui bidang hasil utama pekerjaan Anda. Diskusikan dengan bos Anda. Buat daftar tanggung jawab, hasil paling penting yang harus Anda capai. Setelah itu, pastikan agar orang-orang yang berada di atas Anda, yang sejajar dengan Anda, maupun yang di bawah Anda sepakat dengan daftar tersebut. Misalnya, bagi seorang tenaga penjual, mampu membuat janji pertemuan yang berkualitas merupakan bidang hasil utama. Kegiatan ini menjadi kunci dari keseluruhan proses penjualan. Mendapat transaksi adalah bidang hasil utama. Setelah berhasil melakukan penjualan, keberhasilan tersebut akan memacu kegiatan banyak orang lain untuk memproduksi dan memberikan produk atau jasa tersebut. Bagi seorang pemilik perusahaan atau eksekutif penting, melakukan perundingan untuk memperoleh pinjaman bank mungkin merupakan bidang hasil utama. Mempekerjakan orang yang tepat dan melakukan pendelegasian dengan efektif adalah bidang hasil utama. Bagi resepsionis atau sekretaris, mengetik surat, menjawab telepon lalu menyambungkan telepon tersebut dengan cepat dan efisiensi dianggap sebagai bidang hasil utama. Kemampuan manusia untuk melaksanakan tugas-tugas seperti ini dengan cepat dan efisien sangat menentukan gaji serta peluang mereka untuk mendapatkan promosi. Beri nilai untuk diri Anda. Setelah menentukan bidang-bidang hasil utama Anda, langkah kedua adalah memberi nilai pada diri Anda dengan skala 1 sampai 10. Dengan 1 adalah nilai terendah dan 10 adalah nilai tertinggi. Untuk setiap bidang, di mana kelemahan Anda dan di mana kekuatan Anda, di bagian mana Anda mendapat hasil yang luar biasa dan di mana Anda gagal. Kaidah, bidang hasil utama Anda yang paling lemah menentukan pada ketinggian mana Anda dapat memanfaatkan seluruh keahlian dan kemampuan Anda yang lain. Peraturan ini menegaskan bahwa meskipun mungkin Anda unggul pada 6 dari 7 bidang hasil utama Anda, kinerja yang buruk di bidang ketujuh akan membuat Anda terhambat dan menentukan seberapa besar yang Anda capai dengan keahlian Anda yang lain. Kelemahan ini akan memengaruhi efektivitas Anda dan selalu menjadi sumber perselisihan serta kekecewaan. Contohnya, pelimpahan tugas adalah bidang hasil utama seorang manajer. Keahlian ini menjadi kekuatan utama yang memungkinkan seorang manajer melakukan pengelolaan untuk memperoleh hasil melalui orang lain. Manajer yang tidak mampu melaksanakan pelimpahan tugas dengan tepat akan mengalami hambatan dalam memanfaatkan seluruh keahliannya yang lain di tingkat efektivitas maksimal. Kemampuan yang buruk dalam melimpahkan tugas dapat mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kinerja yang buruk mengakibatkan penundaan. Salah satu alasan utama terjadinya penundaan di tempat kerja adalah karena orang menjauhi pekerjaan dan kegiatan di bidang yang pada masa lalu kinerja mereka tidak baik. Kebanyakan orang justru menghindari bidang tersebut, bukan menentukan tujuan dan membuat rencana untuk memperbaiki kinerja mereka di sana, sehingga keadaan pun semakin buruk. Kebalikan dari keadaan ini adalah semakin mahir Anda di bidang keahlian tertentu, Anda akan semakin termotivasi untuk menjalani fungsi tersebut. Semakin kecil kemungkinan Anda akan melakukan penundaan dan semakin kuat tekad Anda untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kenyataannya adalah bahwa setiap orang mempunyai kekuatan dan kelemahan. Jangan menerima, membenarkan, ataupun mempertahankan kelemahan-kelemahan Anda. Sebaliknya, kenali kelemahan tersebut dengan jelas, tentukan tujuan dan susunlah rencana Anda agar semakin mahir di bidang itu. Ingat, Anda mungkin tinggal selangkah lagi menuju prestasi puncak dalam pekerjaan Anda. Pertanyaan penting. Berikut ini adalah salah satu dari sekian banyak pertanyaan penting yang pasti Anda ajukan dan jawab. Keahlian apa
yang apabila saya kembangkan dan lakukan dengan cara yang sempurna akan memberi pengaruh positif paling besar terhadap karir saya. Sebaiknya Anda menggunakan pertanyaan ini untuk senantiasa menuntun perjalanan karir Anda. Carilah jawabannya di dalam diri Anda sendiri. Mungkin Anda sudah tahu. Ajukan pertanyaan ini pada bos Anda, pada rekan Anda, pada teman dan keluarga Anda. Apapun jawabannya, pahami lalu berusahalah untuk memunculkan prestasi Anda dalam bidang ini. Kabar baiknya adalah bahwa semua keahlian bisnis bisa dipelajari. Apabila ada orang lain yang unggul di bidang hasil utama yang istimewa itu, ini membuktikan bahwa Anda pun bisa unggul jika saja Anda memutuskan demikian. Salah satu cara tercepat dan terbaik untuk menghentikan penundaan dan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat adalah dengan menjadi sungguh-sungguh menguasai bidang hasil utama Anda. Cara ini bisa jadi sama pentingnya dengan hal-hal lain yang Anda lakukan dalam pekerjaan maupun hidup Anda. Eat that frog. 1. Kenali bidang hasil utama dalam pekerjaan Anda. Apa saja? Tulislah hasil-hasil utama yang Anda miliki untuk melakukan pekerjaan Anda dengan cara yang sempurna. Nilailah diri Anda dari 1 sampai 10 untuk setiap hasil tersebut. Kemudian, tentukan keahlian utama yang apabila Anda laksanakan dengan sempurna akan sangat bermanfaat dalam pekerjaan Anda. 2. Tunjukkan daftar tersebut kepada bos Anda, lalu diskusikanlah dengannya. Mintalah umpan balik dan penilaian yang jujur. Anda bisa menjadi lebih baik hanya bila bersikap terbuka terhadap masukan yang bersifat membangun dari orang lain. Bahas hasil Anda dengan staf dan rekan Anda. Bicarakanlah dengan pasangan Anda, biasakanlah melakukan analisis ini secara teratur sepanjang karir Anda. Jangan berhenti meningkatkan diri, hanya keputusan inilah yang dapat mengubah hidup Anda.